Semua orang di desa bilang, untuk pergi ke kota naik tumpangan di depan. Orang kota semua naik seperti ini. Hentikan mobilnya. Siapa kamu? Diser ke dalam. Terima kasih. Ayo pergi. Apakah kamu tahu mobil siapa ini? Kamu langsung masuk dan duduk begitu saja. Aku lihat mereka semua melakukan hal sama. Lalu, mereka naik kendaraan ke kota. Kalian, bukankah ini mobil yang menuju kota? Itu taksi yang mereka panggil. Apakah kamu memanggil taksi? Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku akan turun sekarang. Kamu mau kemana? Orang ini. Kenapa mereka terasa begitu akrab? Di sini. Hotel Yunbing. Warga desa bilang mereka merekrut di sini. Apakah kamu tahu? Siapa orang di sebelahmu ini? Dia adalah... Ke Hotel Yunbing. Terima kasih. Aroma ini. Kamu dari mana? Aku. Mereka semua bilang jangan mengungkapkan identitas aslimu saat kamu di luar. Aku dari Kabupaten Dao. Kabupaten Dao. Kabupaten Dao berjarak 108.000 li dari Kabupaten Hai. Bukan dia. Kita sudah sampai. Terima kasih. Sudahkah kamu menemukan orangnya? Masih mencari. Temukan mereka secepatnya. Ya, Lin Xiaoqiu. Limi. Kak Mi. Hai Kak Mi. Xiaoqiu. Meski cuma wawancara petugas kebersihan, Hotel Yunbing adalah hotel bintang 5 internasional paling mewah di kota ini. Jadi ketika kamu datang bekerja di sini, kamu harus serius. Mengerti? Kak Mi, bekerja di sini gajinya. Bisakah 3.000? Lebih dari sekadar 3.000 jika kamu berkinerja baik sekarang dan cerdas dalam melakukannya. Dalam 1 bulan, 5.000 tidak akan menjadi masalah. Aku bisa menghasilkan 5.000. Dan itu akan lebih tinggi lagi di masa depan. Ayo pergi. Orang udik. Dia bahkan tidak akan tahu jika dia dijual. Manajer Zhou. Ini Lin Xiaoqiu. Zhou Dajun. Halo Manajer Zhou. pakaiannya. Agak kampungan, tapi penampilannya cukup bagus. Siapa namamu, berapa umurmu? Anda di sini untuk wawancara. Kenapa kamu main tangan? Apa kamu masih mau bekerja di sini? Kalau tidak, pergi sana. Manajer Zhou. Kemarilah. Dia baru saja datang dari pedesaan. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia sangat polos. Manajer Zhou. Kamu harus melatihnya dengan benar. Kamu benar, aku suka itu. Nenek. Apa kamu baik-baik saja? Biar aku bantu kamu bangun.
Dia benar-benar datang ke sini untuk bekerja. Sayangku, di kota ini, jangan sembarangan membantu nenek-nenek. Hati-hati nanti mereka bisa menempel padamu. Kak Mi dia benar-benar jatuh. Dari mana datangnya orang udik ini? Berani datang ke sini untuk membuat keributan. Di mana satpam apa yang mereka lakukan? Aku tidak sedang merekayasa kecelakaan. Aku di sini untuk menginap di hotel. Ada air di lantai. Terlalu licin makanya aku jatuh. Apa kamu tidak melihat ini di mana? Dengan pakaian lusuh yang kamu kenakan itu, kamu sanggup menginap di hotel mewah seperti ini. Satpam cepat usir dia keluar. Hotel Yundingmu. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Nona muda kamu adalah orang yang baik hati. Aku akan mengingatmu. Pelan-pelan. Mendengar nadanya, orang yang tidak tahu akan mengira dia orang yang sangat kaya, setara dengan kas negara. Orang kaya akan berpakaian lusuh begitu. Hidung babi ditusuk daun bawang. Berlagak. Manajer Jo. Manajer Jo. Tamu tetaplah tamu bagaimanapun juga. Anda tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Aku memberitahumu. Apa ini tempatmu untuk bicara? Jangan lupa, kamu belum lulus wawancara. Aku yang bertanggung jawab di sini. Hotel Yunding. Kamu yang bertanggung jawab. Itu kamu? Presiden Bei, Kamu bilang kamu yang bertanggung jawab di sini. Presiden Bei. Ini salah paham Anda adalah presiden. Tentu saja Anda yang bertanggung jawab. Dia sebenarnya bos di sini. Aku tamat. Aku malah mengira bos itu sebagai seseorang yang berbagi tumpangan. Sepertinya aku tidak akan bisa bekerja di sini. Kasihan aku tak dapat gaji 5.000 per bulan. Hotel Yunding. Mengutamakan setiap tamu. Kita harus selalu ingat. Prinsip pelanggan diutamakan. Setiap tamu yang masuk, kita tidak boleh memperlakukan berbeda. Ya. Sedangkan kamu, bagus sekali. Hotel Yunding kita membutuhkan karyawan sepertimu. Dia di sini untuk melamar pekerjaan. Ya. Proses dokumen orientasinya. Benarkah Presiden B? Aku akan bekerja keras, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus sekali. Cukup mengesankan bukan? Kamu langsung menarik perhatian Presiden Bei. Namun, kamu tidak punya keahlian dan tidak berpendidikan. Sejujurnya, jadilah petugas kebersihan. Baiklah, Xiaokyu kemarilah. Aku antar kamu urus dokumen orientasi. Ayo mari kita minum bersama. Baiklah. Xiaokyu, selamat datang di tim kami. Xiaokyu, aku bersulang untukmu. Xiaokyu hari ini. Kalau bukan karena manajer Zhou, kau tidak akan mendapatkan pekerjaan ini. Ayo bersama manajer Zhou. Mari kita bersulang lagi. Ucapkan terima kasih yang baik padanya. Aku tidak bisa minum lagi. Kak Mi, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kita baru saja memulai. Ayo minum lagi. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kak Mi, kamu minum. Kamu bekerja keras bersamaku. Apa artinya gaji bulanan 5.000? Nanti akan ada banyak keuntungan lagi. Xiaokyu, gelas terakhir. Setelah minum ini, aku antar kamu kembali untuk istirahat. Gadis baik, dengarkan aku. Hebat sekali. Manajer Zhou, malam ini, kau benar-benar harus bersenang-senang. Apakah kamarnya sudah siap? Semuanya sudah siap. Tempat biasa. Manajer Zhou, kalau begitu saya. Sudah disiapkan. Ambillah. Terima kasih Manajer Zhou. Xiaokyu, aku akan mengantarmu kembali. Ayo. Aku antar kamu kembali istirahat. Gadis baik.
Kulitmu sangat lembut. Sangat hidup. Masih mencoba menggangguku. Manajer umum BI kabar tentang Leontin Jiang. Segera atur waktu konfirmasi The besok. film was Temukan translated orangnya. and narrated by M Media. Itu kamu. Tolong aku. Manajer umum BI. Jam kerja malam. Apa yang kamu lakukan? Pendatang baru ini lari ke dapur belakang untuk mencuri alkohol. Aku menangkapnya basah. Aku baru saja akan mendisiplinkannya. Manajer umum BI tidak perlu merepotkan Anda. Serahkan padaku. Setelah aku menyelidiki tuntas, aku akan membereskan masalah ini denganmu. Jangan sentuh aku. Panas sekali, panas sekali. Panas sekali, panas sekali. Lin Xiaoqiu. Dia sudah dibius. Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Mesum. Kamu mesum. Aku akan memukulmu sampai mati. Mesum. Aku akan menendangmu sampai mati. Bi Yuandong. Kamu sudah gila mencari seseorang, sungguh. Tapi aroma pada dirinya. Kenapa sangat mirip dengan wanita yang menyelamatkanku hari itu? Minta dokter hotel. Datang ke kamar 302. Sangat murni. Nenek. Kenapa kamu? Aku baru saja The film was menyelamatkanmu. translated Kamu balas kebaikan and dengan narrated permusuhan. by M Media. Tadi malam kamu. Kamu tahu aku menyentuhmu tadi malam. Apa kamu tidak punya ide sama sekali? Kamu dibius tadi malam. Aku menyuruh seseorang mencari dokter. Pakaianmu diubah oleh staf lain. Maafkan aku. Sudah cukup melihatnya. Cukup. Bentuk tubuhmu memang jauh lebih baik daripada para pria di desa kami itu. Maafkan aku manajer umum B. Jangan khawatir soal Su Dajun. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas dan memberimu penjelasan. Kau belum cukup melihatnya, bahkan menyentuhnya dengan tanganmu. Tanda lahirmu ini. Itu wajar. Kau belum pernah lihat tanda lahir orang lain. Kamu adalah Halo, Presiden BI, istri presiden sudah dijemput. Dia ada di bawah. baik aku akan segera turun. istri presiden. Kamu punya istri. Bukan urusanmu. Brengsek. Seorang wanita. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari seorang pria? Presiden Anda ingin bertemu saya. Bantu aku menyelidiki seseorang. Selidiki. Apakah itu nyonya?
Bantu aku menyelidiki. Manajer HR Hotel, Zhou Dajun. Kemarin aku menemukan. Dia tampak punya motif tersembunyi terhadap seorang bawahan wanita. Yunding kita. Sama sekali tidak boleh ada pelanggaran etika kerja semacam ini. Dimengerti. Jangan sampai target curiga. Nenek, Kian-Kian sudah ke kota untuk jadi wanita kaya. Dia tidak akan bisa menjagamu lagi. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Mulai sekarang aku akan menemuimu tiap minggu. The film was Xiao Qiu, translated and aku bisa narrated menjaga by diri M di rumah Media. dengan baik. Kamu bekerja keras di kota sendirian? Nenek akan baik-baik saja. Nenek, jangan khawatirkan aku. Setelah aku menghasilkan uang, aku akan membeli rumah besar di kota. Lalu, aku akan membawamu tinggal bersamaku. Kau istirahatlah lebih awal. Aku akan mulai bekerja sekarang. Jangan takut sayangku. Aku di sini. Siapa itu? Ini aku. Ini aku. Lin Xiaoqiu. Manajer show, kenapa Anda? Menyerang atasan. Lin Xiaoqiu, kamu benar-benar hebat. Aku tidak sengaja. Baru saja lampunya tiba-tiba mati. Aku kira itu orang jahat aku. Penjahat apel. Aku baru saja memeriksa peralatan pencahayaan di toilet untuk melihat apakah ada masalah. Kamu lembur malam ini. Bersihkan semua toilet di hotel. Untukku. Kalau kamu tidak selesai bersih-bersih malam ini, besok kemasi barang-barangmu dan pergi. Ada begitu banyak toilet di hotel ini. Hanya aku. Kamu apa kamu? Cepat dan mulai bekerja. Apakah ini wanita brilian? Kekuatan yang luar biasa. Rasakan. Akan kupukul kau sampai mati. Nenek. Nenek, aku sangat-sangat merindukanmu. Saat aku menghasilkan uang, aku akan ajak kamu tinggal di rumah besar. Dan makan banyak makanan lezat. Lin Xiaoqiu. Hai Lin Xiaoqiu. Apakah aku masih setengah tidur? Kenapa aku memimpikan Presiden B? Tidak mungkin. Presiden B adalah pria Kian-Kian. Jika aku memimpikan Presiden B, bukankah itu akan mengecewakan Kian-Kian? Tidak. Meskipun kau sangat tampan, tapi kau tidak bisa muncul dalam mimpiku lagi. Mengerti? Apakah dia masih bingung karena tidur? Cukup lucu. Bi Yuandong, aku sedang berbicara padamu. Lin Xiaoqiu. Kenapa kau berteriak? Kau mengejutkanku. Kau sakit sekali. Sakit. Ini bukan mimpi. Presiden B? Ada apa Lin Xiaoqiu? Presiden B. Ini bukan mimpi. Bagaimana menurutmu? Presiden B, maafkan aku. Sudah selarut ini. Mengapa kau tidak tidur di asrama staf? Tidur di toilet. Itu. Manajer show suruh aku bersihkan semua toilet di hotel ini. Kalau tidak, aku akan dipecat besok. Manajer show. Lei Heng, pergi panggil Zhou Dajun untukku.
Cepat pergi. Ya. Presiden Bei, Anda mencari saya. Kau yang buat itu dalam satu malam. Membersihkan semua toilet. Bagus sekali Lin Xiaoqiu. Aku menyuruhmu membersihkan toilet. Dan kamu malah lari ke mengadu ke Presiden Bei. Presiden Bei adalah seseorang yang kamu bisa dekati begitu saja. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Aku kebetulan bertemu dengannya. Jika aku tidak salah, setiap zona pembersihan di hotel beroperasi dengan sistem 3 shift. Dan setiap shift memiliki setidaknya 3 orang. Selain itu, persyaratan untuk toilet adalah bahwa mereka harus dibersihkan sebelum jam 8 malam setiap hari. Presiden Bei, begini ceritanya. Kebetulan sekali, shift malam ini, 2 petugas kebersihan lainnya, keduanya mengambil cuti. Itulah mengapa aku mengaturnya untuk lembur membersihkan. Ini bukan karena aku takut mempengaruhi pengalaman pelanggan. Bukankah itu tidak diinginkan? Jadi kau pikir, satu orang dalam satu malam bisa membersihkan semua toilet hotel sampai bersih. Kau membiarkannya roboh karena kelelahan dan tertidur di kamar mandi. Kau tak takut itu ganggu pengalaman tamu. Dan lagi, dia tidak bertanggung jawab membersihkan lobi. Bagaimana dia dipindahkan untuk membersihkan kamar mandi? Presiden Bei, dia dari pedesaan, tidak mengerti apa-apa, dan tingkat pendidikannya paling rendah. Aku takut menempatkannya di lobi. Mungkin membuat tamu tidak senang. Bukankah ini juga aku berpikir untuk perusahaan? Apa salahnya berasal dari pedesaan? Orang-orang dari pedesaan, haruskah mereka didiskriminasi? Karena dia bergabung dengan Hotel Yunding, maka dia harus menerima dari Hotel Yunding perlakuan karyawan yang adil. Orang dengan kehidupan pribadi tidak pantas. Kenapa mereka bisa begitu jujur saat kerja? Yang mana dia yang sebenarnya? Ya Presiden Bei, saya salah. Karena itu perintahmu. Maka kamar mandi yang tersisa, kau yang akan menyelesaikannya. Lin Xiaoqiu, kamar mandi sudah dibersihkan dengan baik. Tapi hanya membersihkan kamar mandi tidak akan membuatmu belajar hal nyata. Mulai besok kamu ditempatkan di tata geraha. Bertanggung jawab bersihkan tata geraha. Terima kasih Presiden Bei. Presiden Bei, kalau begitu saya. Pemimpin harus memberi contoh. Jika kau tidak selesai membersihkan malam ini, maka kemasi barang-barangmu dan pergi besok. Saya mengerti. Kematian. Pakailah. Tutup pintunya. Lin Xiaoqiu, jubah mandi ini, kau tidak mengambilnya dari kamar lain, kan? Maaf Presiden Bei. Aku akan melepasnya. Untukmu sekarang Film juga. was translated and narrated by M Media. Apakah suamiku sibuk? Aku masuk. Presiden B tidak ada di kantor. Lalu dia di mana? Nyonya, kenapa Anda di sini? Asisten Lee. Presiden B tidak ada di kantor. Apakah kamu tahu dia di mana? Presiden Bei sore ini akan bertemu klien penting. Saat ini, dia seharusnya berada di suite eksklusif Presiden, sedang berganti pakaian. Kamar mewah. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi akrab dengan Presiden B. Asisten Lee. Jetty, apakah kamu tahu arah mana? Ke suite pribadi Presiden. Apakah nyaman disentuh? Tidak. Mengapa justru? Aroma di tubuhnya sangat mirip dengan wanita dari malam itu. Di bahumu ada bekas luka.
Bekas luka apa? Dia benar-benar seorang. Dia jelas punya tunangan. Tapi dia tetap memelukku. Apa katamu? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Berhenti. Kau dari Kabupaten Hai. Lin Xiaoqiu. Kau dari Kabupaten Hai. Mengapa terakhir kali kau bilang dari Kabupaten Dao? Mungkinkah aku salah ingat? Kau. Di bahumu. Ada bekas luka atau tidak? Nyonya, ini adalah suite eksklusif presiden. Kamar tidurnya di sana. Saya masih ada urusan. Saya akan pergi sekarang. Kalau begitu kamu boleh pergi. Demikian Kian. Aku tidak bisa membiarkannya tahu bahwa dia dan aku intim. Tidak. The Tidak ada film was bekas luka di bahuku. translated and narrated by M Media. Cepat lepaskan aku. Kalau nggak aku tuduh kamu pelecehan. Suami. Kenapa dia ada di sini? Jika Kian-Kian melihatku di sini, dia pasti akan salah paham. Aku tidak bisa membiarkannya melihat. Mengapa kau panik? Lin Xiaoqiu. Suami. Kalau begitu aku masuk. Suami. Apa yang kau lakukan di sini? Suami. Aku sangat kesepian di rumah sendirian. Aku sangat merindukanmu. Suami. Bisakah kamu makan siang denganku? Aku ada klien penting sebentar lagi. Jadi aku mungkin tidak bisa menemanimu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu malam ini, maukah kamu pulang dan menemaniku? Aku akan menunggumu. Kenapa setelah melihat Kian-Kian memeluknya, aku merasa sedikit sedih di dalam. Lin Xiaoqiu, bangun. Dia adalah pacar Kian-Kian sekarang. Belum sepenuhnya pasti. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Benar. Siapa yang meninggalkan troli pembersih di sini? Baru saja ada yang datang membersihkan. Aku perlu berganti pakaian. Jadi aku menyuruh mereka pergi. Suamiku punya bentuk tubuh yang bagus sekali. Aku tidak bisa membiarkan wanita lain melihatnya. Ini, apakah kamu kehilangan dasi? Aku akan memilihkan satu untukmu. Apakah ada di lemari? Dasi ada di sini. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa kau bersembunyi? Suami. Kamu bicara dengan siapa? Bukan apa-apa. Aku akan segera pergi. Kau harus segera kembali dan beristirahat. Aku pergi. Cepat kembali baiklah. Suami. Kalau begitu kamu harus kembali malam ini. Aku akan menunggumu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Keluar. Perasaan yang kau berikan ini, rasanya seperti kita selingkuh. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya takut Kian. Kalau istri presiden bisa salah paham.
Nyonya adalah orang yang baik. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Dilihat dari nada bicaramu, kau cukup akrab dengan Sukian Kian. Tidak. Bagaimana mungkin aku bisa sangat akrab dengan istri presiden? Aku hanya merasa bahwa dia orang yang baik. Aku akan keluar dulu. Jika di sisiku, tidak ada wanita lain. Aku lupa tanya hidangan favorit Presiden B. Malam ini, aku harus persiapkan diri dengan baik dulu. The film was translated and narrated by M Media. Aku tahu Bei Yuandong. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik padaku? Jadi kamu Lin Xiaoqiu yang menyebabkan masalah. Orang mudik dari desa. Beraninya kamu mencoba mencuri priaku. Berani menyentuh priaku. Aku akan memastikan kamu membayar untuk ini. Nyonya, Anda di sini untuk menemui Presiden Kan. Suite pribadi Presiden B ada di depan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu beri instruksi kapan saja. Aku baru saja keluar dari dalam. Ada sesuatu yang menyangkut Anda manajer show. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Menyangkutku. Sudahlah. Lebih baik aku tidak mengatakannya. Nyonya tolong langsung bilang, jika ada apa-apa. Apakah Presiden B ingin aku melakukan sesuatu? Aku akan menanganinya dengan baik. Tidak. Sudahlah. Aku juga tidak berpikir kamu orang seperti itu. Jadi aku akan memberitahumu. Hotelmu. Apakah ada petugas kebersihan? Bernama Lin. Lin siapa? Lin Xiaoqiu. Ya Lin Xiaoqiu. Kamu belum tahu. Baru saja. Dia menghampiri Presiden B dan mengeluh tentangmu. Dia bilang kamu tidak baik pada karyawan. Dan gunakan posisimu demi keuntungan pribadi. Apel. Dia benar-benar berani pergi ke Presiden B dan mengeluh tentangku. Benar sekali. Saya pikir manajer show, kamu biasanya cukup baik padanya. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia akan menusukmu dari belakang. Tapi jangan khawatir. Untungnya, Presiden B adalah orang yang masuk akal. Dia tidak cuma dengar ceritanya. Gadis kecil yang tidak tahu diri ini. Aku pasti akan membuatnya sadar siapa yang berkuasa. Di sini, Manajer show, karyawan seperti ini. Kamu harus beri mereka pelajaran yang tepat. Agar mereka belajar dari kesalahan mereka. Kalau tidak nanti, siapa tahu masalah besar yang mereka buat. ya. Nyonya benar. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Aku akan menanganinya sekarang. Lin Xiaoqiu, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Jangan salahkan aku. Hei Kak Junhan, Aku hampir sampai di hotelmu. Mari kita tunggu sebentar. Ayo kita makan bersama. baiklah, kalau begitu tunggu aku di pintu masuk hotel. Aku akan datang mencarimu setelah pulang kerja. Cepat kemari. Kenapa kau lambat sekali? Aku harus pergi sekarang Kak Junhan. Cepat. Datang. Dapur kekurangan staf hari ini. Bantu aku memindahkan semua bahan ini. Pindahkan semuanya ke gudang pendingin. Dan atur dengan rapi untukku. Tapi manajer, aku sebentar lagi pulang kerja. Nanti aku juga bersihkan kamar Presiden B. Kau benar-benar merasa hebat ya? Kau hanya seorang petugas kebersihan. Kau lakukan saja apa yang aku suruh. Apa kau tidak mau bekerja di sini lagi? Cepat pindahkan. Minggir. Aku akan memindahkannya. Lebih cepat. Manajer, aku masih di dalam manajer. Ada orang di sana.
Ada orang di sana. Tolong aku. The film was Pelacur berani translated berkomplot and melawanku. narrated by M. Hari ini Media. akan menjadi hari kematianmu. Di mana Lin Xiaoqiu? Manajer Zhao menyuruh saya datang membersihkan. Dia bilang Lin Xiaoqiu pergi memindahkan barang. Mungkin dia sudah urus barang lalu pergi santai. Bermalas-malasan. Orang itu, dia bekerja sampai mati. Bagaimana mungkin dia bermalas-malasan? Pakaiannya masih di sini. Dia bahkan meminta saya menjaga pakaiannya. Kemana dia pergi memindahkan barang? Sepertinya itu ruang penyimpanan dingin. Presiden Bei, Aku tidak bisa tidur. Nenek masih menungguku pulang. Untuk memberinya kehidupan yang baik. Presiden B. Selamatkan aku. Meskipun kamu sangat tampan. Tapi, kamu tidak bisa muncul di mimpiku lagi. Mengerti? Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Hai Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu, kau baik-baik saja. Mengapa setiap kali aku dalam bahaya? Selalu dia yang muncul. Presiden B. Andai saja kamu tidak punya pacar. Itu akan sangat bagus. Apa katamu? Sudah merasa lebih baik. aku belum pernah melihat Presiden Bei begitu peduli pada karyawan wanita manapun. Lin Xiaoqiu, kau benar-benar beruntung. Terima kasih Presiden B. Presiden Bei, maafkan aku. Jika bukan karena penemuan tepat waktu. Hari ini, berita tentang karyawan Hotel Yunding membeku mati dalam kecelakaan gudang es akan menjadi berita utama. Apakah kau tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkan pada Hotel Yunding? Presiden Bei, pasti ada karyawan yang keliru mengira dia sudah selesaikan semuanya. Pintunya baru saja ditutup. Kenapa tidak periksa dulu sebelum tutup pintu? Kesadaran keselamatan mingguan. Aku lihat kau belum mengingatnya sama sekali. Aku akan kembali dan tegur mereka keras-keras. Pemecatan. Jika ada lain kali, jabatannya sebagai Direktur SDM akan hilang. Ya. Sama sekali tidak akan ada lain kali. Lin Xiaoqiu, ini bahkan tidak bisa membunuhmu. Tunggu saja. Kau baik-baik saja. Aku akan bawa kamu periksa ke The rumah film sakit. was translated baik-baik saja. and narrated Xiaoqiu. by M. Media. Kak Junhan. Hei Kak Junhan. Lee Junhan. Kudengar kamu terkunci di ruang pendingin. Jadi aku bergegas kemari. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Itu adalah Presiden B yang menyelamatkanku. Kau siapa? Lee Junhan. Teman dari Lin Xiaoqiu. Halo. Kak Junhan benar-benar luar biasa. Dia peraih nilai tertinggi ujian masuk kami. Dia juga satu-satunya di seluruh desa kami yang masuk Universitas Tsinghua. Aku tidak sehebat yang kau katakan. Kau membuat Presiden B menertawaiku. Tapi kamu benar-benar luar biasa. Saat hasil ujian masuk keluar tahun itu, bahkan para pemimpin daerah datang ke desa kami. Kamu adalah kebanggaan seluruh desa kami. Kalau begitu aku akan mengantarmu untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Presiden B ingin bergabung dengan kami. Presiden B tidak akan bergabung. Dia masih harus menemani istrinya. Kalau begitu jangan ganggu dia. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kami harus mengundang Presiden B lain kali. Terima kasih Presiden B. Jika bukan karena kamu hari ini, aku mungkin tidak akan selamat. Setidaknya kau punya sedikit hati nurani. Kau bisa simpan pakaian itu untuk hangat sementara. Kami tidak akan merepotkan Presiden B. Aku juga punya pakaian di sini. Jadi Xiaoqiu tidak perlu mengembalikannya padamu.
Kalau begitu kami akan pergi sekarang. Apakah Lin Xiaoqi tinggal di asrama karyawan? Jam berapa jam malam untuk asrama karyawan? Presiden Bei kami adalah asrama staf, bukan asrama universitas. Tidak ada jam malam. Tidak ada jam malam. Kalau karyawan tidak kembali ke asrama malam, dan sesuatu terjadi, hubungi logistik. Segera revisi peraturan. Setiap malam jam 10 malam. Tidak. Paling lambat jam 9 malam mereka harus di asrama. Kalau begitu, bagaimana kalau karyawan berpacaran dan menginap di hotel di luar semalam? Kami tidak bisa mengendalikan itu. Presiden Bei memang bertindak tidak biasa terhadap Lin Xiaoqiu. Dia sedikit terlalu khawatir, bukan? Apa katamu? Aku akan pergi sekarang. Mengapa setelah melihat dia pergi dengan pria lain? Aku jadi sangat marah. Presiden Bei, Nyonya memintaku untuk bertanya padamu. Apakah kau akan kembali malam ini? Katakan padanya, aku akan kembali sekarang. Presiden Bei, Presiden Bei, bukankah ini tidak pantas bagi kita? Kamu berani mengatakan itu? Aku suruh kamu cari seseorang, kamu malah nggak bisa. Dia sedang kencan buta mencari pasangan. Bagaimana saya tahu di mana dia? Presiden Bei, kita terlihat seperti pencuri melakukan ini. Diam. Kencan butanya adalah Li Junhan. Apakah mereka berdua sudah berkencan? Film yang tidak sempat kita tonton terakhir kali. Ayo kita tonton kali ini. Kamu mau nonton apa? Aku akan pergi membeli tiket. Saya baik-baik saja dengan apapun. Kak Junhan Anda yang putuskan. Kalau begitu tunggu aku di sini. Tidak perlu. Saya akan pergi dengan Anda. Baiklah, ayo pergi. Bioskop. Beritahu bioskop untuk membatalkan semua film hari ini. Jangan, Presiden Bei, kerugiannya signifikan. Kamu tidak bisa melakukannya. Bonus akhir tahunmu. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Lin Xiaoqiu, misi mendesak. Kembali ke hotel segera. Kerja lembur untuk menanganinya. Tuan Bei, misi mendesak macam apa itu? The film was Bersihkan translated kamar. and Misi narrated mendesak by adalah M. membersihkan Media. kamar. Ada apa? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Ini. Bantu pilih pakaian untuk besok. Siapkan satu set pakaian. Saya tidak pandai memadupadankan pakaian. Kenapa tidak cari orang lain saja untuk itu? Tidak apa-apa, ikuti saja perasaanmu. Tuan Bei, saya menemukan pakaian ini. Lebih cocok dilakukan oleh istri presiden. Kalau tidak, aku akan telepon dan suruh dia balik. Saya sudah selesai membersihkan kamar Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Jadi kamu lebih memilih pergi kencan buta daripada bersedia memberiku kesempatan begitu. Saya tidak mau. Bagaimana jika aku bersikeras? Tuan Bei, tolong hargai diri Anda sendiri. Jika Anda terus mengganggu saya akan mengundurkan diri. Kamu mengancamku. Kalau begitu saya resige sekarang. Maafkan aku menghormatimu. Mulai sekarang kamar Tuan Bei, saya akan suruh orang lain bersihkan.
Ada apa akhir-akhir ini? Selalu merasa mual seperti ini. Tidak mungkin. Dokter, saya tidak tahu mengapa 2 hari ini. Ada apa? Saya merasa sangat tidak enak badan. Bisakah Anda meresepkan obat untuk saya dulu? Saya masih harus pergi bekerja. Anda jangan minum obat sembarangan sekarang. Anda hamil. Hamil. Anda bahkan tidak tahu Anda hamil. Nanti bawa ayah bayi itu untuk membuat berkas. Apa yang harus saya lakukan? Pembawa sial beban. Ayahmu kabur. Ibumu meninggal. Kamu hanya pembawa sial. Beban yang tidak berguna. Tidak ada yang menginginkan. Pembawa sial beban. Tanpa orang tua. Tidak tahu malu. Lin Xiaoqiu, kamu memalukan. Lin Xiaoqiu, ada apa denganmu? Saya bisa hidup tanpa suami. Tapi seorang anak membutuhkan ayah. Tuan Bei, Hei Tuan Bei, Nyonya bertanya kepada Anda. Kapan kamu temani dia coba gaun pengantin? Apa yang baru saja ingin kamu katakan? bukan apa-apa. Anda dan istri Anda harus mencoba gaun pengantin. Mencoba gaun pengantin apa? Nyonya berkata, dia melihat gaun pengantin yang sangat disukainya dan ingin membelinya terlebih dahulu untuk dipakai saat pertunangan. Omong kosong. Bibi, mengapa Anda di sini? Apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Bei? Kenapa aku harus mencarinya? Aku datang ke sini khusus untukmu. Aku sedang berbelanja. Kakiku pegal karena banyak berjalan. Ayo makan bersamaku. Bibi, Anda tidak mencoba menjodohkan saya dengan Presiden Bei kan? Kamu sudah tahu niatku. Ini hanya makan. Kamu tidak keberatan kan, Bibi? Antara Presiden Bei dan saya. Itu sama sekali tidak mungkin. Dia sudah punya istri presiden. Dan saya sama sekali tidak akan pernah mengganggu hubungan orang lain. Atau menjadi pihak ketiga. Jadi, tolong berhenti mencoba menjodohkan kami. Kalau begitu kita tidak akan memanggilnya. Kamu makan saja dengan Bibi. Bibi, saya masih harus memeriksa kamar-kamar. Ini hanya makan. Tidak akan memakan banyak waktu. Ayo kita pergi. Lin Xiaoqiu bertingkah mulia di permukaan, tapi diam-diam berusaha keras untuk merebut priaku dan merendahkanku. Posisi istri presiden hanya bisa menjadi milikku. Su Qianqian. Nyonya, ada yang kamu butuh dariku hari ini. Aku dengar kau didisiplinkan oleh HR karena Lin Xiaoqiu. Dan dia di sisi lain naik ke posisi asisten manajer tata graha. Jangan sebut-sebut jalang itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan. Bonus kinerja setahunku dipotong. Itu trik lama. Terakhir kali, dialah yang menjatuhkan manajer show. Karena itu dia dipindahkan ke tata graha. Sekarang dia mengulangi trik lamanya. Aku perkirakan lain kali. Itu akan menjadi posisimu sebagai manajer tata graha. Apakah kau hanya akan rela berdiam diri dan melihat dia mengambil tempatmu? Orang dari pedesaan sepertinya. Apa dia pantas mendapatkan posisiku? Kalau begitu singkirkan dia. Nyonya, apakah Anda juga punya dendam padanya? Dia bahkan ingin mengambil tempatku sebagai istri presiden. Menurutmu apakah aku punya dendam? Dia berani-beraninya menggoda Presiden Bei. Manajer Liu, setelah ini selesai, aku jamin kau posisi manajer tata graha. Dan hidup tanpa kekhawatiran. Ada jamuan makan malam nanti malam yang diadakan di aula perjamuan hotel. Saat itu akan ada kekurangan staf. Jadi aku akan menugaskan Lin Xiaoqiu di sana. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di tempat kejadian, sebuah kecelakaan, bukankah itu hal yang sangat normal terjadi? Lin Xiaoqiu, noda di meja sana tidak bisa dihapus. Pergi urus itu. Baik, saya akan pergi sekarang. Lin Xiaoqiu, Lin Xiaoqiu. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Ini sepenuhnya kau sendiri. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Setelah hari ini, aku akan menjadi yang sejati, yang abadi, istri presiden.
Xiao Qiu. Lampu itu akan jatuh. Cepat menyingkirlah. The film was translated Presiden and B. narrated by M. Media. Jangan menakuti saya. Cepat panggil ambulans. Dokter, dia tidak akan matikan. Tidak, dia tidak akan. Untungnya itu tidak mengenai titik fatal. Itu hanya gegar otak ringan. Adapun yang lain, gadis yang dibawa bersamanya, dia lebih baik mati. Jangan bangun. Bagaimana keadaannya? Dia hamil. Dia pingsan karena malnutrisi dikombinasikan dengan ketakutan. Hamil. Anda mengatakan Lin Xiaoqiu sedang hamil. Ya, laporannya sudah keluar. Formulir laporan pemeriksaan ultrasonografi. Hamil. Lin Xiaoqiu benar-benar hamil. Presiden B. Xiaoqiu. Kian, bagaimana keadaan Presiden B? Dia baik-baik saja. Baguslah. Saya akan pergi menemuinya. Dia belum bangun. Tapi dokter bilang dia sudah keluar dari bahaya. Xiaoqiu, dengan hal seperti ini terjadi, kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bertanya padamu. Siapa ayah dari anak ini? Ayah anak ini. Xiaoqiu, apakah ayah dari anak ini mencoba lari dari tanggung jawab? Aku memberitahumu, kau bahkan belum menikah. Kau tidak bisa mempertahankan anak ini. Aku akan menghubungi dokter sekarang untuk melakukan operasi pengangkatan untukmu. Kian, saya ingin mempertahankan anak saya. Anak haram. Mengapa kau mempertahankannya? Bisakah kau membiayainya? Dia bukan anak haram. Dia anak saya. Saya sudah punya pekerjaan sekarang. Dan gaji. Meskipun dia tidak punya ayah. Saya tetap bisa membesarkannya. Tidak. Anak ini harus digugurkan. Nyonya Presiden B sudah bangun. Lin Xiaoqiu. Kamu baik-baik saja. Yuan Dong. Hai Yuan Dong. Aku hamil. Hamil. Hasil tesnya sudah keluar semua. Yuan Dong, aku berencana untuk memberitahumu saat kau pulang malam ini. Tapi aku tidak menyangka kecelakaan seperti ini terjadi. Tapi untungnya kau baik-baik saja. Yuan Dong, kau akan menjadi seorang ayah. Xiao Qiu. Yuan Dong, bukankah seharusnya kita mengadakan pernikahan kita lebih cepat? Kalau tidak saat perutku membesar, aku tidak akan terlihat bagus dengan gaun pengantin. Lin Xiaoqiu. Bahkan jika anakmu lahir, dia ditakdirkan untuk menjadi sepertimu, anak tanpa ayah. Manajer Lin, aku dengar istri presiden hamil. Apakah itu benar? Begitukah? Manajer Lin, jangan sembunyikan lagi dari kami. Sekarang seluruh hotel, semua orang tahu. Aku dengar suplemen nutrisi keluarga B dikirim bermuatan mobil, satu persatu ke apartemen Presiden B. Mereka benar-benar menyayangi anak ini. Presiden B pewaris tunggal 9 generasi. Begitu anak ini lahir, dia akan menjadi putra sah tertua. Siapa tahu di masa depan, dia mungkin mewarisi seluruh keluarga B. Bagaimana mungkin mereka tidak menyayanginya? Benar Manajer Lin.
Sayang, jangan khawatir. Ibu sendiri juga bisa memperlakukanmu dengan sangat-sangat baik. Lin Xiaoqiu. Halo Presiden B. Tidak perlu lari. Saat kamu melihatku, Tidak, saya tidak. Presiden B, apakah luka Anda masih sakit? aku kira kamu sudah lupa. Bagaimana mungkin saya? Jika bukan, karena Presiden B hari itu, saya yang akan tertabrak. Anda adalah penyelamat saya. Jika ada apa-apa di masa depan, katakan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mentraktirku makan? The film was Apa kamu tidak translated akan berterima and kasih padaku? narrated by M Media. Mentraktirku makan. Bukan permintaan yang terlalu banyak kan? Sama sekali tidak. Kalau begitu Presiden B, kapan Anda luang? Hari ini, aku kebetulan punya waktu sekarang. Presiden B, tunggu sebentar. Kita masih ada. Upacara penandatanganan pesanan internasional. Batalkan saja. Ayo pergi. Pesanan super besar senilai 500 juta. Dia membatalkannya begitu saja. Minum-minum. Presiden B, saya tidak bisa minum alkohol. Ini pertama kalinya kita makan di luar bersama. Tidak apa-apa, hanya satu minuman. Aku akan mengantarmu pulang. Presiden B, saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Saya akan minum segelas air putih saja nanti. Baiklah. Sepiring buah. Ternyata harganya 988. Itu terlalu mahal. Saya khawatir uang saya tidak cukup. Tidak apa-apa, aku punya kupon. Setelah menggunakan kupon, akan sangat murah, jangan khawatir. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Aku tidak makan lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Apa yang Anda lakukan? Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Saya tidak perlu pergi ke rumah sakit. Kamu harus pergi. Anggap ini tunjangan medical check-up yang disediakan oleh hotel untuk karyawannya. Ayo pergi. Saya benar-benar tidak mau pergi. Lepaskan saya. Suami. Suami, kenapa kau di sini? Aku baru saja berpikir untuk mengundangmu. Untuk makan malam. Bersama aku dan bayinya. Nyonya, itu Presiden B. Dia salah paham bahwa saya tidak enak badan. Dan ingin membawa saya ke rumah sakit. Suami. Ketika seorang gadis. Setelah kehamilan. Memang seperti ini. Aku sudah di rumah beberapa hari ini. Dan aku juga muntah parah. Xiaoqiu mungkin mengalami mual di pagi hari. Itu bukan hal yang serius. Kamu hamil. Aku. Hari itu Xiaoqiu. Saat dia di rumah sakit. Aku melihat laporan pemeriksaanmu. Kehamilan adalah peristiwa yang menggembirakan. Jangan khawatir. Yuan Dong kita tidak akan pernah menganiaya karyawan yang hamil. Yuan Dong, bukankah begitu? Siapa ayah dari anak itu? Ayah dari anak itu. Ayah anak ini. Apakah itu Shou Dajun yang dulu? Saat dia melecehkanmu. Benarkah? Bagaimana mungkin? Lalu siapa ayah anak itu? Anak Xiaoqiu adalah anakku. Kakak Junhan. Anak yang dikandung Xiaoqiu adalah anakku. Kakak Junhan. Apakah itu anakmu? Ya benar. Itu anakku. Kami sudah bersama sejak lama. Wajar saja punya anakan. Kami berencana dalam beberapa hari akan mendaftarkan pernikahan kami. Lalu pulang kampung untuk menikah. Benar Xiaoqiu. Ya. Suami. Xiaoqiu. Juga seorang karyawan hotel yang luar biasa. Hei, bagaimana kalau saat dia menikah, kita juga menyumbang uang? Pada saat itu, kami akan kirim permen nikahan ke Presiden Benny dan istrinya. Xiaoqiu, jika kamu tidak enak badan, ayo kita kembali dulu.
Suami. Perutku sakit. Suami. Kakak Junhan. Terima kasih. Namun, mengapa Anda di sini hari ini? Kian-Kian meneleponku dan memberitahuku tentang kehamilanmu. Dan memintaku datang ke Hotel Yonding untuk membujukmu menggugurkan anak ini. Kakak Junhan. Anak ini. Saya sama sekali tidak akan menggugurkannya. Apakah itu karena ayah anak itu? Tidak. Karena saya sudah punya anak ini, maka dia juga adalah sebuah kehidupan. Nenekku juga tidak meninggalkanku. Membesarkanku dengan susah payah. Anak ini. Tidak peduli sesulit apapun. Aku akan membesarkannya dengan baik. Jiokyu. Ayo kita menikah. Anakmu adalah anakku. Kita akan membesarkannya bersama. Kak Junhan. Terima kasih. Tapi maafkan aku. Aku tidak bisa Film was menyetujui lamaranmu. translated and Lalu siapa narrated ayah by anak M itu? Media. Bisakah kamu memberitahuku? Jangan khawatirkan dia. Meskipun dia hanya anakku sendiri, aku tetap bisa merawatnya dengan baik. Pria tidak bertanggung jawab itu. Siapa sebenarnya dia? Aku akan membuatnya bertanggung jawab. Dia dan aku. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan bukanlah alasan. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menjadi ibu tunggal? Kak Junhan. Terima kasih. Tapi aku sudah memutuskan untuk melahirkannya. Aku tidak akan menyesalinya. Jiokyu. Apakah kamu belum mengerti perasaanku? Mengapa? Apakah kamu tidak mau memberiku kesempatan? Karena kamu tidak mau kembali ke villa. Kalau begitu aku akan datang. Malam ini, aku harus menjatuhkanmu. Selera macam apa? Sampai-sampai menyukai jenis aroma sabun mandi murahan ini. Suami. Kamu pasti sangat tidak nyaman kan? Biar aku bantu buka kancing bajumu, agar lebih lega. Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu lagi. Apa yang Lin Xiaoqiu ramuan gunakan untuk memikatmu? Tidak peduli apapun, selama aku bisa tidur dengannya malam ini. Setelah aku hamil anak keluarga B, bahkan jika itu Lin Xiaoqiu, dia tak bisa buat masalah. Sayang, aku Lin Xiaoqiu. Kenapa kamu di sini? Sayang, aku dengar kamu mabuk. Jadi aku datang untuk menjagamu. Keluar. Sayang, Aku bilang. Keluar. mabuk sekali, tapi kamu masih tidak mau menyentuhku. Lin Xiaoqiu, ini semua salahmu. Halo, saya ingin Lin Xiaoqiu mati. Mati malam ini. Presiden Bei, saya baru saja mendengar Nyonya di telepon mengatakan, Apa yang dia katakan sekarang? dia bilang dia ingin Lin Xiaoqiu mati. Mati malam ini. Apa yang kamu katakan? Sekarang ayahmu juga tahu aku hamil. Jika aku tinggal di hotel lebih lama lagi, aku akan ketahuan cepat atau lambat. Aku akan mengundurkan diri besok pagi-pagi sekali. Setelah ibu menemukan tempat baru dan pekerjaan baru, aku akan cari uang untuk membesarkan Emo. Lin Xiaoqiu. Kamu tidak di asrama, di mana kamu? Aku di luar. Malam ini aku. Aku melihatmu. Jangan bergerak dari sana. Hati-hati.
The film was translated and narrated by M Media. Presiden Bei Anda baik-baik saja. Lin Xiaoqiu. Bekas luka ini. Kamu harus menyelamatkannya. Dia juga hamil. Hati-hati. Jangan khawatir Presiden B, kami akan pakai semua cara untuk menyelamatkannya. Bagus. Sedang menjalani operasi. Kamu sudah bangun. Apakah ada yang tidak nyaman? Dari mana bekas luka di punggungmu itu berasal? Bekas luka? Bekas luka apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu masih ingin menyembunyikannya dariku. Aku melihatnya. Kamu punya bekas luka di bahumu. Kenapa kamu bilang tidak punya bekas luka saat aku bertanya padamu hari itu? Itu hanya bekas luka. Apakah perlu dilaporkan kepada Presiden B? Bekas luka tidak perlu dilaporkan kepadaku. Tapi, hari itu di pondok pedesaan. Hari itu hanya kecelakaan. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Jadi, orang yang bersamaku hari itu, benar-benar kamu. Bukan Su Qianqian. Kamu dan Qianqian. Bukankah kalian sudah saling kenal sejak lama? Dia datang kepadaku dengan Liontin Giok itu. Mengaku dia bersamaku hari itu. Liontin Giok. Liontin Giok apa? Kamu. Bahkan tidak melihat. Liontin Giok yang kutinggalkan untukmu. Aku pulang dan ganti baju hari itu. Aku tidak melihat Liontin Giok apapun. Apakah kamu mengatakan Qianqian mengambil Liontin Giokmu dan mengatakan hari itu dia yang bersamamu? Ya. Kalau begitu, anak di perutmu. Aku tahu intuisiku. Tidak salah. Orang yang bersamaku hari itu, benar-benar kamu. Bi Yuandong. Apa kamu bodoh? Kamu nggak bisa kenali orang dengan benar. Aku salah. Tapi aku bersumpah. Aku nggak pernah sentuh Su Qianqian. Jika kamu tidak percaya padaku, Aku percaya padamu. Lalu Qianqian. Wanita itu benar-benar jahat. Aku curiga jatuhnya lampu gantung sebelumnya. Dan kecelakaan mobil ini. Semuanya diatur olehnya. Bagaimana mungkin? Dia dan aku tumbuh besar bersama. Kamu anggap dia seperti saudara. Tapi dia belum tentu begitu padamu. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Berkesempatan menyakitimu dan anak itu. Presiden Bei, Su Qianqian pagi-pagi ke hotel buat masalah. Dia bilang mau menikah sama Anda hari ini. Ayo pergi. Mari kita lihat bagaimana dia membuat masalah. Yuandong. Hai Yuandong. Aku hamil anakmu. Jika kamu tidak menikahiku hari ini, aku akan menggugurkannya. Kamu bilang kamu hamil. Baiklah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Untuk melihat apakah kamu benar-benar hamil. Dialah yang menggodamu. Lin Xiaoqiu. Dasar rubah berwajah Jiao. Semuanya kemarilah dan lihat. Semuanya kemarilah dan lihat. Wanita ini Lin Xiaoqiu. Untuk menaiki tangga sosial. Dia bahkan berani naik ranjang presiden. Kasihan aku mengandung anak keluarga B. Dan masih diusir keluar oleh mereka. Aku tidak mau hidup. Su Qianqian,
Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Bei Yuandong. Apakah kamu sudah melupakan Liontin Jokini? Dulu kamulah yang mengatakan, kamu akan bertanggung jawab padaku. Dan beginikah caramu? Bertanggung jawab padaku sekarang. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menjadi istri presiden. Orang hari itu bukan kamu. Kamu mengambilnya. Dan menyamar sebagai Xiao Qiu. Dan bahkan demi gelar istri presiden. Kamu sengaja mencoba menyakitinya. Itu Liontin Giok, leluhur keluarga Bei. Tapi kamu tidak pantas memilikinya. Kembalikan padaku. Aku adalah istri presiden. Kenapa? Bukankah kita tumbuh bersama sejak kecil? Bukankah kita adalah saudara terbaik? Kakak yang baik. Lin Xiaoqiu. Kamu menggoda priaku, kekayaan dan kemuliaanku. Segalanya bagiku, kekayaan dan kemuliaan. Apakah itu lebih penting daripada persaudaraan di antara kita? Kekayaan dan kemuliaan tidak penting. Mungkin di pedesaan. Tinggal di rumah bobrok kubis putih lebih penting. Aku jelas-jelas akan menjadi istri presiden. Mengapa kamu merebut segalanya dariku? Lin Xiaoqiu, aku akan melawanmu sampai mati. Tangkap dia. Presiden Bei, bagaimana kita harus menanganinya? Panggil polisi dan biarkan hukum menghukumnya. Ayo pergi. Pergi. Lin Xiaoqiu, aku membencimu. Kamu merebut segalanya dariku. Segalanya bagiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu. Su Qianqian tidak hamil. Xiao Qiu adalah orang yang selama ini kucari. Lagi pula, dia hamil. Itu anak dari keluarga Bi kita. Itu luar biasa. Aku tahu itu. Pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Xiao Qiu, kamu benar-benar sudah menjadi menantuku. Xiao Qiu, maafkan aku. Karena membiarkanmu menderita begitu lama, aku akan menggunakan segalanya untuk mencintaimu dan The melindungimu. film was translated and narrated by M Media. Menikahlah denganku. Apakah itu baiklah?